Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Indirayani dengan NIM 2311031165. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik mengenai musyawarah mufakat. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian musyawarah mufakat. Yang kedua, nilai-nilai musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu implementasi musyawarah mufakat oleh guru terhadap siswa. Nah, apa sih musyawarah untuk mufakat itu? Nah, jadi musyawarah untuk mufakat merupakan suatu proses perundingan atau pembahasan secara kolektif antara berbagai pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Nah, dalam konteks ini, musyawarah diarahkan untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama tanpa adanya pemenang atau kalah. Nah, adapun nilai-nilai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Yang pertama yaitu kebersamaan. Nah, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, kebebasan. Mengemukakan pendapat bebas, artinya tidak mendapat paksaan. Semua peserta dapat mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Peserta rapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang mengemukakan pendapat. Yang terakhir, jiwa besar serta lapang dada. Peserta rapat ini diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Yang selanjutnya, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Yang terakhir, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Nah, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, implementasi musyawarah mufakat oleh guru terhadap siswa. Yang pertama yaitu membangun lingkungan terbuka. Menciptakan atmosfer kelas yang mendukung keterbukaan dan menghargai berbagai pendapat. Yang kedua yaitu mengajarkan keterampilan berkomunikasi. Dengan memberikan pelatihan pada siswa tentang keterampilan berkomunikasi efektif, termasuk mendengarkan dengan baik, menyampaikan pendapat dengan jelas, dan menghargai sudut pandang orang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan partisipasi, menyediakan kesempatan bagi setiap siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, memberikan pendapat, dan menyampaikan ide-ide mereka. Yang keempat, yaitu menyusun aturan bersama. Bersama-sama dengan siswa, menyusun aturan kelas atau norma-norma perilaku yang dihasilkan dari musyawarah, sehingga siswa merasa memiliki keterlibatan dalam proses pembuatan aturan. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran interaktif. Nah, dengan mengaplikasikan metode pembelajaran yang mendorong
interaksi antara siswa, seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, atau simulasi peran. Yang keenam, menyelenggarakan musyawarah kelas. Nah, dengan menjadikan sesi musyawarah kelas terkait kebijakan atau keputusan yang melibatkan seluruh siswa. Nah, proses ini dapat mencakup diskusi terbuka, penyampaian pendapat, dan penentuan keputusan bersama. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh, memberikan dukungan dan pembimbingan. Dengan memberikan dukungan kepada siswa yang mungkin kurang percaya diri atau belum terbiasa berpartisipasi aktif dalam musyawarah. Nah, guru juga dapat memberikan bimbingan tentang bagaimana menyampaikan pendapat secara efektif. Yang kedelapan yaitu menjelaskan manfaat musyawarah. Mengkomunikasikan kepada siswa manfaat dari proses musyawarah untuk mufakat seperti pengembangan keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyuarakan pendapat. Dan yang terakhir yaitu menilai proses dan hasil. Nah, dengan mengevaluasi proses musyawarah dan hasil keputusan bersama, guru itu dapat memberikan umpan balik konstruktif dan merayakan partisipasi serta kerjasama siswa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf sebelumnya apabila saya ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan mengaturkan para mesan. Om Santi.